Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat PLN dan Makapos dimanapun Anda berada, masih bersama dalam acara Cahaya Ramadan. Sambil menunggu berbuka puasa, kita akan membahas tentang seputar atau permasalahan terkait dengan bulan Ramadan. Tentunya kita ketahui bersama, harapan kita dari bulan Ramadan adalah kita menjadi insan yang bertakwa, yang bersih dari dosa. Dan kita ketahui bersama bahwasanya dosa-dosa itu bisa dihapuskan dengan kita melakukan puasa bulan Ramadan, kemudian dengan sholat tarawih, bahkan juga dengan mencari Lailatul Qadar. Banyak dalil-dalil yang mengisahkan tersebut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, diampuni dosa yang terdahulu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih bulan Ramadan, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Begitu juga man qoma Lailatul Qadar. Barang siapa yang salat di Lailatul Qadar, Allah ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Akan tetapi, para sahabat PLN Makapos, dosa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Selama kita masih melakukan dosa besar, masih ada tersisa. Kita akan membawa dosa besar ini tidak bisa lepas dengan hanya sekedar amal soleh. Ya, kita tidak bisa keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang bersih dari dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan, atau seperti putih kertas, ya, kalau kita hanya sekedar puasa. Sekedar puasa tapi tidak bertaubat nasuha atas dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar dituntut untuk bertaubat dengan taubat nasuha, tidak cukup dengan amal soleh. Ya, dia harus bertaubat, dia berjanji tidak mengulangi lagi, dan dia benar-benar berusaha berlepas diri dari dosa-dosa yang besar yang dia lakukan. Dosa-dosa besar itu dibahas oleh Imam Az-Zahabi tentang dosa besar itu sampai jumlahnya sekitar 70. Ya, dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukannya. Kemudian dosa di bawahnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dosa makan riba, kemudian dosa berzina, dosa membunuh, dan semisalnya. Itu semua dosa mencuri, merampok, korupsi, itulah dosa-dosa besar yang tidak bisa dihapuskan hanya sekedar berpuasa. Dituntut baginya untuk bertaubat dengan taubat nasuha, barulah dosanya itu lepas dari dirinya. Nah, Ramadan adalah momen untuk bertaubat tersebut, agar tidak melakukan dosa tersebut, dan kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, agar benar-benar keluar dari bulan Ramadan kita menjadi suci bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyampaikan dalam ayat-ayatnya yang mengajak kita untuk bertaubat. Ya, sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Ayat-ayatnya mengatakan bersegeralah kamu untuk menggapai ampunan Rabbmu. Wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard, dan juga menggapai surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sabiku, Allah merintahkan berlomba-lomba, cepat, jangan ditunda taubat itu, karena kita tidak tahu kematian itu datangnya kapan. Kita tidak pernah menyangka usia itu bisa datang, bisa lama panjang umurnya, dan kebanyakan orang meninggal dalam posisi tidak siap. Siapa yang meninggal posisi siap? Saya kira kalau ditanya para pemirsa sekalian, tentu kalau ditanya siap mati sekarang, jawabannya tidak siap. Kenapa? Karena masih ada tanggungan dosa. Berarti menunjukkan kita itu banyak matinya dalam keadaan belum siap. Maka dari itulah Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ya, banyak ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertaubat. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk hatinya tunduk taubat kepada Allah dan tunduk kepada yang Allah turunkan. Allah tanya, kapan datang waktunya? Kapan waktunya? Nah, maka kita semua berharap kalau seandainya kita masih melakukan dosa besar, maka kita segera hentikan. Karena dosa besar itu jumlahnya sangat banyak, sedangkan dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal soleh. Tapi dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh.
Maka kita bertaubat, kita katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini adalah doanya Nabi Adam ketika dia makan buah terlarang. Maka beliau membaca doa itu berulang-ulang, ya Rabbku, aku telah menzalimi diriku. Ya, kalau seandainya kamu tidak mengampuniku, sesungguhnya aku termasuk orang yang rugi. Sehingga Nabi Adam selama beratus-ratus tahun tidak berani mengangkat kepalanya ke atas langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu dosa. Sedangkan kita dosanya tidak bisa terhitung jumlahnya, tetapi kita tetap percaya diri seolah-olah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita harus segera bertaubat, dan dengan adanya taubat dada akan kembali lapang dan kita pun akan mudah dalam melakukan ketaatan. Apa syarat taubat? Syarat taubat para ulama menjelaskan, syarat taubat nasuha, seseorang dikatakan taubat nasuha jikalau dia memenuhi persyaratan berikut ini. Pertama, syarat yang pertama, seseorang dikatakan taubat nasuha, dia harus ikhlas karena Allah, bukan karena paksaan, bukan karena orang lain. Misalnya dia berjilbab karena pacarnya. Kenapa kamu berjilbab? Karena pacar saya nyuruh saya berjilbab. Nah, ini tidak ikhlas, ya. Jadi dia harus ikhlas syarat taubat itu, bukan dipaksa orang, bukan karena dia mau nyalek misalnya, karena dia mau nyalek tiba-tiba pakai jilbab, ya. Yang bapak ini tadi dulu nggak pernah ke masjid, tapi karena mau nyalek, ya, jadi rajin ke masjid. Ini tidak ikhlas. Dia melakukan amal soleh karena ingin dipuji manusia, atau ingin disebut sebagai artis yang hijrah, ya. Kemudian dia melakukan itu semua karena popularitas, karena kalau dia melakukan amal soleh dianggap sebagai orang yang baik. Maka syarat yang pertama harus ikhlas. Syarat yang kedua, syarat taubat nasuha itu harus menyesal. Menyesal itu ditandai dengan keluarnya air mata. Saya dulu menyesal masa muda saya kenapa saya melakukan zina. Saya menyesal dulu kenapa masa muda saya orang-orang pada melakukan ketaatan, saya terjun dalam dunia hitam. Menyesal dan menangis. Bukan puas. Ada sebagian orang berhenti dari PSK. Kenapa berhenti dari PSK? Ya, lah puasku jadi PSK. Ya, tidak dapat apa-apa. Ini tidak menyesal. Atau kenapa kamu berhenti dari PSK? Ya, karena tokonya udah ditutup oleh Pak Wali Kota, udah digusur, tidak ada pekerjaan. Ya, daripada saya itu mending saya jahit, kata dia. Nah, ini tidak menyesal. Ya, kalau dia menyesal, kenapa kamu berhenti dari PSK? Saya menyesal dulu. Kenapa saya melakukannya? Itu adalah perbuatan terbodoh dalam hidup saya. Kalau seandainya saya boleh menarik waktu, saya tidak akan melakukannya. Ya, jadi syarat yang kedua, seorang dikatakan taubat nasuha adalah menyesal. Ya, menyesal dulu kenapa melakukan ini, menyesal kenapa saya melakukan aktivitas riba, menyesal kenapa saya dulu minum khamr, semuanya penyesalan. Syarat yang ketiga, seseorang dikatakan taubat nasuha adalah dia melepaskan dosa tersebut, tidak mau ngulangi lagi. Tapi kalau masih ngulangi namanya taubat sambel, kata orang. Ya, taubat ku makan sambel, pedas, habis itu kepingin lagi makan sambel. Itu taubat sambel, itu bukan taubat namanya. Tapi dia benar-benar melepaskannya. Kalau dia berzina, tertarik pun tidak mau lagi. Nyesel dia. Ya, bahkan dia berusaha menjauhi dunia maksiat itu. Ya, ikhlas, dia lepaskan. Dulu misalnya dia berzina, pokoknya berbau-bau perzinan saya tidak mau. Diajak kawan-kawan, saya nggak mau. Ya, saya benar-benar ikhlas melepaskan diri. Kemudian dia berhijab sempurna. Nah, itu namanya orang melepaskan. Tetapi kalau dia masih melakukannya, itu namanya bukan bertaubat. Dan kita para sahabat sekalian, walaupun kita sudah melepaskan, kita bisa jatuh tergelincir lagi. Tapi ketergelinciran kita bukan karena kesengajaan. Yang namanya manusia pasti dia melakukannya. Ya, maka kita harus berusaha untuk melepaskannya. Karena manusia tidak akan bebas dari dosa. Kalaupun kita sudah bertaubat, pasti kita berdosa. Tetapi bedanya kita segera sadar dan segera menjauhi dari aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, itu syarat yang ketiga dari syarat dari taubat. Kita berusaha untuk melepaskannya. Yang keempat, syarat taubat adalah bertekad tidak mau ngulangi lagi. Ada tekad, ya. Pokoknya saya nggak mau lagi melakukannya. Ya. Kalau masih ada niat, saya masih ada niat. Kalau ada kesempatan saya masih mau. Itu namanya nggak bertaubat.
Ya, kenapa kamu nggak mau lagi itu? Ya, karena nggak ada kawannya. Itu tidak namanya taubat, tapi dia berilzam kuat tidak mau melakukannya lagi. Itu syarat yang keempat. Dan yang terakhir, syaratnya adalah ketika nyawa tidak sampai di tenggorokan. Selagi nyawa masih belum di tenggorokan, maka masih bisa bertaubat. Tapi kalau sudah sakratul maut, ya malaikat sudah menjemput, ya baru ngelihat lah, nabrak lah, mulai nafas terengah, baru asami taubat, sudah tidak diterima lagi, sudah tutup buku. Ya, atau ketika matahari sudah terbit dari barat ketika hari kiamat, karena saat matahari terbit dari barat, manusia semuanya bertaubat, tapi Allah sudah tidak menerimanya lagi. Maka dari itulah para sahabat sekalian, mari kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda. Kalau bisa sekarang, kenapa tidak? Intinya bertaubat dulu. Kalau kita misalnya jatuh dalam dosa, itu wajar, tetapi kita tetap bertaubat dan berusaha tidak mengulangi lagi. Ini saja dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.